Baik, kita mulai ya kuliah kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1, silakan. Lita. Lita, silakan. Nomor 1. Subjek pajak dalam negeri memiliki bahasa lain non-residen. Jawabannya adalah salah. Jawabannya apa? Salah. Yang benar apa dong? Harusnya residen. Ya, residen. Betul. Lanjut, nomor 2. Noofilia. 2. Pemajakan atas penghasilan seseorang dipengaruhi oleh status penduduk. Betul, Pak. Bentar, kamu bacanya kok gitu? Ulangi lagi. Nomor 2. Pemajakan atas penghasilan seseorang dipengaruhi oleh status penduduk. Betul. Pemajakan atas penghasilan seseorang. Oh ya, betul ya. Lanjut, nomor 3. Vivi. Ya, baik Bapak. Nomor 3, subjek pajak menurut undang-undang adalah wajib lahir di Indonesia. Itu jawabannya salah, Pak. Jawabannya salah. Yang benar apa? Subjek pajak menurut undang-undang adalah wajib pajak lahir di Indonesia. Jawabannya salah. Yang benar apa dong? Yang benar apa dong? Yang benar itu subjek pajak bisa lahir di Indonesia atau di luar Indonesia, Pak. bisa lahir di Indonesia, bisa juga lahir di mana? Di luar Indonesia. Yang dilihatnya apanya? Di mana, Pak? Dilihatnya dari apanya? Dia sebagai subjek pajak. Dari kewajiban perpajakannya, Pak, dari kitasnya. Ya, dilihatnya dari syaratnya dipenuhi atau enggak ya. Yang dia itu di Indonesia berapa hari. Yang disebut subjek pajak itu harus berada di Indonesia minimal berapa hari? Vivi. ...183 hari, Pak. 183 hari. Lanjut nomor 4. Gina. Jika dalam 2 tahun seseorang berada di Indonesia selama 190 hari, maka disebut sebagai subjek pajak dalam negeri. Jawabannya salah. Kenapa salah? Yang benar berapa hari? 183 hari dalam 12 bulan. Ya, 183 hari ya. Kalau ini dalam berapa bulan? Ini dalam 2 tahun ya. Lanjut nomor 6. Nomor berapa ya? Novilia. Nomor 5, seseorang yang setiap tahun datang ke Indonesia untuk berlibur disebut sebagai subjek pajak dalam negeri. Salah, Pak. Sebutnya apa dong?
seseorang yang setiap tahun datang ke Indonesia. Berarti rutin ya kalau setiap tahun mah ya. Walaupun dia nggak memiliki niat untuk tinggal di Indonesia, tetap disebut SPDN, Pak. Ya, kan kemarin kita bahas ya, yang datang ke Indonesia untuk menjalankan hobi, menjalankan kebiasaan gitu kan. Kalau ini jelas-jelas dia melakukan kunjungan ke Indonesia setiap tahun. Berarti jawabannya harusnya benar ya. Jadi nomor 5 itu jawabannya harusnya benar. Begitu. Nomor berapa sekarang? 6 ya? Winda. Ya, Pak. Nomor 6. Orang yang dengan sengaja menikahi warga negara Indonesia dan memiliki rumah atas nama dirinya sendiri dikatakan subjek pajak dalam negeri. Jawabannya benar. Ya. Kalau benar kita nggak usah lagi ini ya. Lanjut. Lita. Nomor 7. Bagi wajib pajak dalam negeri tidak diwajibkan untuk melaporkan SPT setiap tahun. Jawabannya adalah salah. Yang benar? Karena harusnya kalau misalkan wajib pajak dalam negeri wajib melaporkan SPT setiap tahunnya. Ya, tuh. Yang punya NPWP ya, wajib pajak itu. Yang punya NPWP wajib lapor SPT. Sekarang masih tanggal 8 ya, terakhir bulan Maret kalau OP. Berarti lanjut ya nomor 7. 8 ya. Rizky. Ya, Pak. Nomor 8, diplomat dari negara lain yang berdiam di Indonesia selama 12 hari dikatakan sebagai subjek pajak dalam negeri. Benar. Nomor berapa sih? Nomor 8 kan ya? Iya, Pak. Diplomat dari negara lain yang berdiam. Kenapa benar, Rizky? Kan di Indonesianya udah 200 hari, Pak. Oh, lebih dari 183 gitu ya? Iya. Tapi masalahnya dia itu diplomat ya. Karena dia diplomat, mau berapa hari pun, ya mau berapa tahun pun di Indonesia, ya dia tetap subjek pajak luar negeri. Jadi jawabannya yang benar nomor 8 adalah salah. Itu ya. Lanjut. Siapa nih? Aulia Cahyani. Jika mempunyai kantor pusat di Indonesia, maka termasuk subjek pajak badan dalam negeri. Jawabannya benar, Pak. Jawabannya apa? Benar. Ya, betul ya. Terus satu lagi ya, nomor 10. Lita. BUT wajib memiliki NPWP. Jawabannya adalah benar. BUT wajib memiliki NPWP. Ya, betul ya. Silakan. Novilia. 1. Jelaskan pengertian surat keterangan domisili atau SKD. Surat keterangan domisili atau SKD adalah administrasi pembuktian tempat orang atau badan yang telah menjadi penduduk di suatu negara yang ditandatangani oleh pejabat berwenang negara tersebut. Yang berguna sebagai jaminan mendapat perlindungan pajak sesuai dengan persetujuan P3B atau penghindaran pajak berganda antara negara domisili dengan negara lainnya. Ya. Lanjut nomor 2. Vivi. Ya, pertanyaannya itu apa saja isi SKD wajib pajak luar negeri dan SKD wajib pajak dalam negeri? Jawabannya itu isi SKD WPLN itu wajib pajak luar negeri yang bersangkutan benar
berkedudukan di negara tersebut. Yang kedua, disertai tanggal dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan SKD-nya. Untuk SKD WPDN, itu yang pertama, ada nama, alamat, nomor telepon, alamat surat elektronik atau email wajib pajak yang mengajukan permohonan SKD. Terus ada nama negara, terus masa pajak dan tahun pajak yang diajukan SKD, SPDN, terus ada nama dan penjelasan mengenai penghasilan yang bersumber dari negara mitra atau yurisdiksi mitra. Seperti itu, Pak. Ya, lanjut. Nomor 3. Vivi lagi, silakan. Ya, untuk pertanyaannya itu, sebutkan dan jelaskan negara mana yang menentukan subjek pajak dalam negerinya sama dengan menentukan subjek pajak dalam negeri Indonesia. Jawabannya itu salah satu negara yang menentukan subjek pajak dalam negerinya sama dengan menentukan subjek pajak dalam negeri Indonesia adalah negara Filipina. Filipina itu menganut sistem worldwide income. Bentar ya. Kalau worldwide income itu kan artinya penghasilan ya. Kalau ini kan ngomongin penentuan subjek pajak. Ya, misalnya gitu ya. Yang penentuan subjek pajak dalam negerinya sama. Ada yang lain? Oke, nggak ada. Nanti dicek aja ya. Subjek pajak, misalkan Malaysia gitu ya. Subjek Malaysia berapa lama gitu. Mereka juga sama menetapkan subjek pajaknya itu dengan jumlah hari ya, dengan jumlah hari di mana atau berapa lama dia berada di suatu negara. Kemudian contoh-contohnya bisa dicari lagi. Biasanya negara-negara Asia ya punya karakteristik yang sama. Nah, itu silakan dicari tahu untuk lebih lanjutnya. Baik, Pak. Terima kasih. Jadi Vivi belum dapat poin dari nomor 2. Nomor 3. Debbie. Nomor 4 kali ya, Pak. Oh ya Debbie, ya silakan. Nomor 4. Mengapa penentuan subjek pajak dalam negeri di setiap negara berbeda-beda? Apa yang mempengaruhinya? Jawabannya, selain terkait peraturan perundang-undang di setiap negara berbeda-beda, yaitu kondisi sosial dan ekonominya pun berbeda-beda, sehingga suatu negara memerlukan penyesuaian terlebih dahulu terkait apa saja yang menjadi dasar pengenaan subjek pajak di suatu negara. Mungkin itu, Pak, jawaban. Ya, Bang ya. Lanjut nomor 5. Dulu. Oh gitu cara mainnya. Unu gampang banyak gitu ya. Kalau yang susah biarin orang lain gitu ya. Nadilah, silakan. Nomor 5. Apa fungsi dari Certificate of Domicile? Itu jawabannya fungsinya adalah untuk memastikan bahwa penduduk atau budaya teruntuk mempunyai hak untuk mengklaim semua keringanan yang telah disepakati oleh kedua negara yang telah membuat perjanjian perpajakan. Lanjut. Debbie. Nomor 6, berikan contoh minimal 3 kasus yang termasuk dari pengertian berdiam atau
permanent dwelling place? Jawabannya, contohnya yang pertama Ahmad ke luar negeri Australia, namun membeli apartemen Jakarta dan dijadikan tempat tinggalnya. Yang kedua, Cinta adalah warga negara Malaysia, namun karena diam di Indonesia, maka ia bertempat tinggal bersama saudaranya di Bandung. Yang ketiga, Dim adalah warga Italia, namun lahir di Inggris, membeli sebuah rumah untuk tempat tinggalnya di Surabaya. Ya, itu permanen ya. Tinggal di apa? Lanjut. Vivi. Baik, untuk yang nomor 7, pertanyaannya, berikan contoh minimal 3 kasus yang termasuk dari pengertian ordinary course of life. Jawabannya itu yang pertama, Yuta merupakan warga negara Jepang yang menjadi anggota sebuah organisasi dan bertempat tinggal di Depok. Yang kedua, Jackson warga asal Amerika menjadi manajer di salah satu perusahaan Indonesia. Dan yang terakhir, ada Lucen adalah salah seorang karyawan di perusahaan asli di Indonesia. Seperti itu, Pak. Ordinary course of life-nya kerja semua ya. Nah, lanjut. Nomor berikutnya. Debbie. Berikan contoh minimal 3 kasus yang termasuk dari pengertian place of habitual abode. Jawabannya yang pertama, Damri adalah warga negara Malaysia yang menjadi seorang gamers di Indonesia. Yang kedua, Danang ialah warga negara Cina menjadi komedian di Indonesia. Yang ketiga, Citra asal Rusia menjadi pembalap muda di Indonesia. Ya, saya kaget loh Damri. Oh, Damri bisa jadi nama ya. Dikirain Gus. Lanjut. Jadi di kelas saya itu nggak cuman butuh pintar ya, tapi kecepatan enter tuh penting. Nadila, silakan. Nomor 9, berikan contoh minimal 3 kasus yang termasuk dari pengertian bertempat penduduk di Indonesia untuk badan. Yang pertama itu misalnya ada PTA merupakan sebuah perusahaan elektronik yang mempunyai kantor pusat di luar negeri tetapi didirikan di Indonesia dan pembentukannya berdasarkan ketentuan perundang-undang. Yang kedua itu ada perusahaan yang didirikan oleh orang asing di Indonesia. Dan yang ketiga itu perusahaan asing yang memiliki cabang di Indonesia. Ya. Terakhir. Eka Putri. Nomor 10, pertanyaannya, lebih menguntungkan mana menjadi wajib pajak dalam negeri atau luar negeri? Jelaskan pendapat Anda. Menurut saya lebih menguntungkan menjadi wajib pajak luar negeri karena pengenaan pajaknya hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia. Sedangkan wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak atas penghasilan baik dari luar maupun dalam negeri. Ya, betul. Silakan. Ada yang mau bertanya tentang materi yang kemarin ya, yaitu domisili lagi. Ya benar ya, domisili fiskal. Ada yang tanya mau? Kalau nggak ada, kita buka pertanyaan barangkali ini Mbak ya. Barangkali, ada soal kasus juga ini. Kalian soal kasus ngerjain nggak sih? Kerjain, Pak. Kok ada lagi? Oh ya udah lanjut.
Lanjut. Mana soal kasusnya? Oh, ini. Tuan Hadi ya. Lita. Tuan Hadi adalah pengusaha Indonesia yang juga memiliki bisnis trading di Filipina, tetapi tidak memiliki base di Filipina. Tuan Hadi terdaftar sebagai WPOP ber-NPWP di KPP Menteng. Ia memiliki tempat tinggal di Indonesia dan di Filipina. Dan tahun 2020, ia berada di Filipina selama 150 hari. Indonesia selama 150 hari dan selebihnya di negara lain. Fiskus Filipina mengklaim bahwa Tuan Hadi harus membayar pajak penghasilan pribadinya di Filipina, sedangkan menurut Fiskus KPP Menteng, Tuan Hadi wajib membayar pajak penghasilannya di Indonesia dan melaporkannya SPT tahunan PPH orang pribadinya di KPP Menteng. Jelaskan bagaimana menentukan penyelesaian tempat tinggal dua residen Tuan Hadi menurut tax treaty Indonesia Filipina. Sementara itu, Tuan Hadi bisa menunjukkan sertifikat of domisil Indonesia atas namanya kepada Fiskas di Filipina. Jawabannya? Untuk ketentuan penyelesaian tempat tinggalnya, karena Tuan Hadi memiliki sertifikat of domisili di Indonesia, maka Tuan Hadi bisa melakukan kredit pajak luar negeri atas penghasilannya yang didapatkan. Karena ia walaupun berada di berbeda-beda negara, tetapi dia masih memiliki sertifikat of domisilnya di Indonesia. Oh, jadi menurut kamu dia itu subjek pajak apa? Dalam negeri atau luar negeri? Tuan Hadi ini. Menurut saya di dalam negeri, Pak, karena masih memiliki NPWP dan menjadi wajib pajak orang pribadi di dalam negeri. Ya, di Indonesia selama 150 hari. Dia punya penghasilan di Indonesia nggak? Oh iya, enggak. Nggak ada. Di Filipina. Adanya dia punya penghasilannya di Filipina ya. Ya, jadi jawabannya yang benar itu dia SPLN ya. Iya, Pak. Alasannya pertama karena dia di Indonesia kurang dari 183 hari, yang kedua penghasilannya ada di Filipina. Gitu. Gitu ya. Lanjut nomor D. Novilia. Nomor 1, pada tanggal 1 Maret 2019, Mr. Ferguson Dugai atau seorang warga negara Prancis dan belum mempunyai NPWP ditunjuk sebagai Presiden Direktur PT JAL PBK atau sebuah perusahaan multinasional di Indonesia yang bergerak di bidang consumer goods dengan gaji sebesar $7.000 per bulan. Mr. Ferguson Dugai masih menjawab sebagai anggota direksi di perusahaan induk yang ada di Prancis, sehingga tidak menetap di Indonesia dan hanya datang ke Indonesia untuk supervisi, maupun dapat dengan jajaran direksi lainnya. Berdasarkan data dari kantor imigrasi, selama tahun 2019, Mr. Ferguson Dugai berada di Indonesia sampai dengan 14 Mei 2019. Gaji Mr. Ferguson Dugai dibayarkan setiap tanggal 1 bulan berikutnya dengan nilai kurs dolar mengacu pada kurs berdasarkan keputusan Menteri Keuangan yang berlaku. Termasuk ke dalam subjek pajak apakah Mr. Ferguson Dugai? Jawabannya, Mr. Ferguson Dugai termasuk ke subjek pajak luar negeri. Hal ini dikarenakan, yang pertama, Mr. Ferguson Dugai hanya menetap di Indonesia selama 75 hari atau kurang dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Yang kedua, Mr. Ferguson Dugai tidak menetap di Indonesia dan tidak memiliki niat atau keinginan untuk menetap di Indonesia. Dan yang ketiga, Mr. Ferguson Dugai tidak memiliki KITAS atau kartu izin tinggal terbatas atau COD atau Certificate of Domicile.
Itu, Pak. Sorry, jawabannya apa? Jawabannya ada 3. SPLN, Pak. SPLN ya. Oke. Kita mau lihat P3B Indonesia Filipina ya. Tadi kan di soal tuh yang sebelumnya nah ini ya P3B Indonesia dengan Filipina. Nanti dicek lagi kenapa jawaban saya tadi subjek pajak luar negeri ya. Di sini ada penghasilan, nah ini domisili fiskal. Kalau kita ngelihat di pasal 4 ya, ayat 2, ia dianggap sebagai penduduk suatu negara kalau dia mempunyai tempat tinggal. Nah ini kan dia tempat tinggalnya nggak ada di Indonesia ya, si Tuan, siapa tuh namanya, Tuan Hadi itu ya. Kemudian itu residennya. Berarti secara residen, Tuan Hadi itu masih di Indonesia. Tapi dalam hal perpajakan, karena penghasilannya berasal dari negara Filipina dan bisnisnya itu adalah bisnis trading. Nah, trading itu bisa jual beli ya, jual beli apapun kan trading itu jual beli ya, nggak saham doang. Nah ini berarti nanti dapatnya laba usaha nih. Di sini di laba usaha di pasal 7 bilang laba suatu perusahaan dari suatu negara dikenakan pajak di negara itu. Berarti kalau penghasilannya berasal dari Filipina, gitu ya, maka yang berhak memajakinya adalah negara Filipina. Nah, berdasarkan hal itu, meskipun Tuan Hadi memiliki COD dari Indonesia, tetapi karena dia penghasilannya berasal dari Filipina dan berdasarkan pasal 7 laba usaha ya, berdasarkan pasal 7 P3B antara Indonesia dengan Filipina, maka dia yang berhak dipajaki adalah di Filipina. Seperti itu ya jawaban lengkapnya. Lanjut, silakan nomor 2. Nomor 1 benar ya jawabannya, subjek pajak luar negeri. Tadi itu siapa ya? Tadi nomor 1 siapa sih? Novilia, Pak. Oh, Novilia ya. Salah dong. Sekarang Lita. Nomor 2, Mr. Robert Lee, seorang akuntan penduduk Singapura, datang ke Indonesia atas kontrak dengan PT Kirana untuk menangani masalah keuangan perusahaan bersangkutan. Pemberian jasa berlangsung di Indonesia dari tanggal 1 April 2016 sampai dengan 20 Juni 2016 dengan fee sebesar 300 juta. Selanjutnya, pada tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan 10 Juli 2017, ia kembali dikontrak oleh PT Delima untuk memberikan jasa yang sama dengan fee sebesar 200 juta. Karena perhitungannya melalui time test, dari tahun 2016 1 April sampai dengan 20 Juni 2016 itu Mr. Robert Lee berada di Indonesia selama 81 hari. Dan untuk yang tahun 2017-nya, karena di luar dari 12 bulan dari tanggal 1 April, jadi masuk ke tahun 2017 yang baru, dari tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan 10 Juli 2017, ia berada di Indonesia selama 61 hari. Dari keduanya itu, dari tahun 2016 dan juga 2017, Mr. Robert Lee kurang dari 183 hari berada di Indonesia. Maka dari itu, Mr. Robert Lee termasuk ke dalam subjek pajak luar negeri. Ya, betul. Lanjut. Number 3, Rizky.
Iya, Pak. Mr. Ross Rebecca, seorang guru penduduk Amerika Serikat, diundang oleh Universitas Pelita Harapan atau UPH untuk mengajar. Ia dikontrak selama 2 tahun dari 1 Januari 2015 sampai 31 Desember 2016 dengan gaji sebesar 5 juta per bulan. Pada tahun 2015 semata-mata hanya mengajar pada UPH. Sejak 1 Juli 2016, ia juga diminta memberi les privat bahasa Inggris oleh PT Nuri dengan honor sebesar 10 juta per bulan. Dan juga diminta mengajar bahasa Inggris pada Lembaga Indonesia Amerika atau LIA dengan honor sebesar 7,5 juta per bulan sampai akhir tahun 2016. Setelah selesai kontrak, ia kembali ke negaranya. Pada tanggal 10 Januari 2017, ia kembali ke Indonesia untuk mengajar bahasa Inggris dan etika bagi karyawan front office Hotel Mutiara atas dasar kontrak antara Hotel Mutiara dan XYZ College, Amerika Serikat. Mr. Rebecca ditugaskan untuk mengajar dari tanggal 11 Januari sampai dengan 10 April 2017 dengan gaji 15 juta per bulan. Fee yang dibayarkan oleh Hotel Mutiara kepada XYZ College adalah sebesar 400 juta. Jawabannya termasuk wajib pajak luar negeri, termasuk wajib pajak dalam negeri karena memenuhi syarat, yaitu Mr. Ross Rebecca berada di Indonesia lebih dari 183 hari, yaitu sudah berada di Indonesia selama 365 hari. Bentar ya. Berarti yang 2015 nih. Ya, 2015. Dia di Indonesianya berapa hari nih 2015? Nggak ada ya? Di kontraknya 2 tahun. Tapi datang ke Indonesianya Juli ya, 2016. 1 Juli 2016 sampai Desember. Sejak Juli oh iya ya, benar-benar. Sebentar. Ya betul-betul, dalam negeri ya. Lanjut. Nomor 4. Novilia. Nomor 4, Mr. John Arnold, seorang penduduk Amerika Serikat, adalah karyawan XYZ Corporation AS yang dikirim ke Indonesia untuk memberikan jasa teknik sesuai kontrak antara XYZ Corporation dengan PT AIND. Ia bekerja di Indonesia sejak tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan 15 Juni 2016 dengan gaji sebesar 20 juta rupiah per bulan. Setelah kontrak selesai dan kembali ke negaranya. Kemudian pada tanggal 10 Agustus 2017, ia kembali dikirim ke Indonesia oleh XYZ Corporation untuk mengerjakan jasa yang sama kepada PT Amara sampai tanggal 30 September 2017 dengan gaji yang sama. Jawabannya, jadi pada tahun 2016 dan 2017, PT John Arnold termasuk ke subjek pajak luar negeri atau SPLN. Hal ini dikarenakan Mr. John Arnold tidak memiliki niat tinggal di Indonesia. Ia hanya tinggal di Indonesia dari tanggal 1 Maret 2016 sampai 15 Juni 2016. Ada totalnya 107 hari, yang mana kurang dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan tanggal 10 Agustus 2018 sampai 30 September 2017, totalnya 51 hari, yang mana kurang dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Ya betul ya, kecuali John Arnold menikahi Novilia ya, dan tinggal di Indonesia, baru dia dikatakan sebagai SPDN. Terakhir, yuk. Lita.
Mr. Jason, seorang ahli hukum lawyer penduduk India, datang ke Indonesia atas kontrak dengan PT Katana untuk menangani masalah-masalah legal perusahaan yang bersangkutan. Pemberian jasa berlangsung di Indonesia tanggal 1 April 2019 sampai dengan 20 Agustus 2019 dengan fee sebesar 400 juta. Selanjutnya, pada tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan 10 September 2020, ia kembali dikontrak oleh PT Amada untuk memberikan jasa yang sama dengan fee sebesar 300 juta. Mr. Jason dikatakan subjek pajak luar negeri karena pada tahun 2019 ia hanya ada di Indonesia selama 142 hari dan pada tahun 2020 ia hanya berada di Indonesia pada selama 123 hari. Jawabannya apa, Dita? Dalam negeri atau Jawabannya luar negeri, Pak. luar negeri? Kan Januari sampai Agustus itu berapa hari ya kamu? Januari sampai Agustus. Kan ini Januari 2019. Januari. April bukan. Oh, itu April ya? Oh iya, April ya. April sampai Agustus berapa hari tuh? Itu 142 hari, Aprilnya 30 hari, Mei 31 hari, Juni 30 hari, Juli 31 hari, Agustusnya 20 hari, cuma sampai tanggal 20. Oke, kalau ini yang 2020? Untuk yang 2020 dari tanggal 10 Mei 2020, berarti kan dari Mei-nya cuma 21 hari. Juninya 30 hari, Julinya 31 hari, Agustus 31 hari, Septembernya cuma sampai tanggal 10, jadi 10 hari, totalnya 123 hari. Ya, betul. Nah, ini kan belum 12 bulan, sudah lebih dari 12 bulan ya. Jadi kan sebenarnya 183 hari itu sekitar berapa bulan? 4 bulan ya. Jadi kalau 4 bulan berturut-turut di Indonesia atau 4 bulan dalam 12 hari dalam 4 bulan dalam 12 bulan. Jadi kalau misalkan Januari gitu ya. Ini kita sedikit aja dulu ya. Kalau misalkan gini ya posisinya. Misalkan sekarang itu apa ya? Maret kali ya. Maret ya. Maret di Indonesia. Terus Juni. Terus Juli. Terus Agustus. Terus Desember. Nah, ini SPDN nih. Gitu ya. SPDN. Atau gini, misalkan Desember, kemudian Maret, kemudian Agustus, kemudian September, kemudian November. Ini juga, ini misalkan 21 ya. 21, ini 22, ini 22, ini 22, ini 22. Ini juga SPDN. Jadi bukan dilihat dari tahunnya ya, tapi dilihat dari 12 bulannya. Begitu? Ada yang mau tanya dulu? Untuk materi pertemuan lalu tentang domisili fiskal. Gampang ya. Cuman pastikan kalian tahu ya, dalam 1 bulan itu berapa hari. Gitu ya. Terus berikutnya materi tentang bab 3 ya. Barangkali ada yang sudah mempelajarinya, menontonnya. Ada yang mau tanya dulu? Kalau belum ada, silakan disimak materinya. Ini apa nih, Novelia? Bapak, saya izin bertanya, Pak. Oh ya, silakan.
untuk yang bahan bab 3 ya Pak ya. Apakah semua negara wajib menerapkan metode-metode pajak berganda? Karena mengingat dengan menerapkan metode pajak berganda ini, penghasilan negara dari pajak akan berkurang. Adakah dampaknya terhadap hubungan antar negara apabila suatu negara menolak menerapkan metode pajak berganda ini, Pak? Ya, pertama yang namanya pajak itu kan kedaulatannya negara ya, mau majakin mangga, mau enggak juga nggak apa-apa. Itu yang pertama. Terus yang namanya negara juga boleh mau pakai metode mana, kan kita dibahas tuh metodenya, yang kita bahas cuma 3 ya di materi, padahal ada banyak metode-metode yang bisa digunakan. Nah, kemudian hubungannya dengan negara lain gimana? Ya tentu kita udah bahas itu di pertemuan yang ke-1 ya. Kalau misalkan ada yang merugikan, berarti diindikasikan gitu ya, dia merugikan negara lain karena menerapkan pajak yang terlalu rendah. Makanya nanti kita akan belajar yang namanya tax haven country gitu ya, negara surga pajak. Negara surga pajak itu nggak selalu pajaknya kecil ya, nggak selalu pajaknya nggak ada ya, pajaknya kecil juga bisa dikatakan sebagai surga pajak. Nah, jadi seperti itu. Jadi hubungannya ya balik lagi ke antar negara itu. Sebagaimana yang sudah kita bahas di pertemuan yang ke-1 ya. Hubungannya ya kalau misalkan pengen mematikan salah satu negara, ya pasti negara itu akan sengaja gitu ya menurunkan tarifnya gitu. Begitu, Nafilia. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Bapak izin bertanya. Ya, silakan Eka. Kan kalau negara Indonesia itu menggunakan metode kredit pajak. Nah, kan metode kredit pajak itu ada 3 metode. Itu dipakai semua atau hanya salah satu ya, Pak? Ya, kita pakainya yang ada kita pelajari di pajak 2 ya, tentang apa tuh namanya? KPLN ya, PPh pasal 24. Gitu. Jadi secara metodenya kan metode kredit pajak ya. Kayak gitu. Jadi sudah diundang-undangkan dan itu yang diberlakukan di Indonesia. Begitu. Baik, Pak. Terima kasih. Ada lagi? Bapak izin bertanya. Ya, silakan. Mungkin ini ada sangkut pautnya sama bab kemarin. Cuman mau nanya, kalau misalkan, kan Kalimantan perbatasan sama Malaysia ya Pak. Terus kebanyakan warga Kalimantan tuh udah pakai uang ringgit. Terus kalau misalkan kayak gitu, bayar pajaknya ke negara mana Pak? Bayar pajaknya di negara mana? Ya, penghasilannya dari mana? Kalau penghasilannya dari Indonesia gitu ya, terus dia orang Indonesia ya bayar pajaknya di Indonesia. Kalau dia punya penghasilannya di mana? Di Malaysia, ada kemungkinan dipajakinya di negara Malaysia gitu. Kalau misalkan pakai ringgit, jadi sebenarnya ya kalau di Indonesia itu ada aturannya ya. Kita itu tidak boleh bertransaksi dengan mata uang selain rupiah, itu ada aturannya. Makanya kalau kita sebagai pedagang berhak untuk menolak ya kalau kita dibayar oleh mata uang selain rupiah. Itu makanya kalau misalkan kita masih mau bayar pakai dolar ya boleh ya kalau misalkan kita mau. Tapi kalau misalkan kita menolak itu boleh, itu hak kita. Gitu. Kayak di Pasar Baru tuh kan suka pakai ringgit ya, nggak cuma di Kalimantan ya. Tahu nggak sih Pasar Baru kalian? Di Bandung sana. Pasar Baru kan banyak orang Malaysia, mereka bayarnya pakai ringgit. Begitu. Jadi bukan dilihat dari pakai mata uang apa, tapi dari mana transaksi tersebut berasal. Nanti kita lihat di P3B-nya gimana. Begitu. Baik, Bapak. Terima kasih. Ya, ada lagi? Ya, kalau nggak ada, kita cukupkan sekian saja. Silakan dilanjutkan ya. Itu materinya untuk bab yang ketiga ya, tentang kredit pajak luar negeri. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.